Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik ya, tetap semangat ya. Belajar di rumah, yang penting kalian tetap memperhatikan video pembelajaran dengan baik ya. Baiklah, pembelajaran hari ini tentang persen, penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk persen. Bu, bagaimana cara mengerjakannya penjumlahan dan pengurangan persen? Nggak usah pusing. Kalian hanya perlu memperhatikan angka yang ada di depannya saja. Jadi, penjumlahan pengurangan persen bisa dikerjakan pertama apabila persennya sama atau bentuk bilangannya sama. Yang kedua, cukup angka depan persennya saja yang dikerjakan. Ya, baiklah. Perhatikan contoh yang akan Ibu berikan. Perhatikan yang A, tentang penjumlahan persen. Lihat, 49% ditambah 13%. Kalian gak usah pusing. Perhatikan angka yang di depannya saja. Persennya sudah sama, berarti tidak ada masalah. Lihat, 49 ditambah 13. Menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah untuk memudahkan kalian dalam pengerjaan. Lihat, 9 tambah 3 berapa? 12. Betul. Satunya taruh sini. 4 tambah 1 tambah 1. 4 tambah 1 berapa? 5 tambah 1 6. Ketemu hasilnya 62%. Maka 49 ditambah 13 adalah 62%. Ini penjumlahan. Sekarang lihat pengurangan. Soal B. 68% dikurangi 25%. Telah, perhatikan dengan baik. Ini dua-duanya sudah persen. Berarti tidak ada masalah. Sekarang cukup memperhatikan angka di depan persen. 68 dikurangi 25. 8 kurang 5 3. 6 kurang 2 berapa? 4. Maka isinya adalah 43%. Ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan bisa dikerjakan apabila lihat persennya sama. Ya. Sekarang lihat yang C. Tentukan hasil dari 4,5 ditambah 60% dalam bentuk persen. Perhatikan. Lihat, ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk persen. Kenapa? Karena dia berbentuk desimal atau desimal berubah dalam bentuk persen. Bagaimana Bu caranya? Lihat, 4,5 itu dikali 100 ditambah 60%. Kenapa Bu dikali 100? Karena dia akan dirubah dalam bentuk persen. Mau itu pecahan campuran, mau itu pecahan biasa, mau itu desimal, ketiga buah pecahan ini harus dirubah dalam bentuk persen. Caranya bagaimana? Harus dikalikan dalam 100. Oke, perhatikan. 4,5 kali 100 berapa? 450%. Ditambah 60%. Perhatikan, ini dua-duanya sudah persen. Maka kita bisa langsung kerjakan. Ya, 450 tambah 60 itu hasilnya 510%. Ya, maka isinya adalah berapa? 510%. Ya. Jadi penjumlahan, pengurangan persen bisa dikerjakan apabila pertama persennya sama. Terus
apabila salah satu di antara angka mereka ada yang berbeda. Yang 1%, yang satu misalnya pecahan campuran. Nggak usah pusing. Kamu cukup merubahnya saja pecahan campuran ini dalam bentuk persen. Bagaimana cara merubahnya? Cukup dikali dengan 100. Ya, itu akan berubah menjadi persen. Ya, Ibu sudah menjelaskan ketiga buah contoh soal di sini. Penjumlahan, pengurangan, dan pengerjaan persen dengan pecahan yang berbeda. Ya. Jadi kalian bisa meneliti dan menelaah semua soal di sini dengan apa sih perbedaan ketiga buah soal di sini? Jadi ini ketiga buah soal di sini adalah semuanya tentang persen. Hanya dia pengerjaannya menggunakan pecahan-pecahan yang berbeda. Ya, baiklah. Ibu harap kalian memahami materi hari ini. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Ya, perhatikan video pembelajarannya dengan baik agar kalian bisa mengerjakan ulangan nanti. Ya, Ibu akan melakukan ulangan tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen. Makanya materi-materi kemarin tolong dipelajari kembali. Yang terakhir adalah ini, ya. Ibu harap materi hari ini kalian paham. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan, ya. Tonton dengan baik video ini agar kamu bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan. Oke? Semangat ya anak-anak. Sampai ketemu.